Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Pada hari ini kita akan belajar bab yang ketujuh tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, setiap nabi dan rasul pasti memiliki bukti bahwa dirinya adalah seorang rasul. Bukti-bukti tersebut ada hanya pada diri nabi dan rasul yang kita sebut mukjizat. Jadi, mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diperlihatkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Seperti mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang bisa membelah lautan dengan tongkat, atau Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak terbakar oleh api, atau mukjizat Nabi Soleh alaihi salam yang dapat mengeluarkan unta dari sebuah batu. Dan semua peristiwa tersebut terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki berbagai macam mukjizat. Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi itu dinamakan irhasah. Seperti awan yang menaungi Nabi ketika Nabi berdagang ke Syam, atau pohon yang melindungi Nabi dari terik matahari saat masih kecil, atau yang mungkin masih kalian sangat ingat, yaitu proses dibelahnya dada Nabi ketika masih anak-anak. Itu semua dinamakan irhasah karena semua kejadian itu terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Sedangkan semua peristiwa luar biasa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi disebut sebagai mukjizat, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain seperti dapat membelah bulan di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjadi mukjizat yang paling besar karena Al-Quran mampu menjadi petunjuk bagi setiap manusia dan pembeda antara kebaikan dan keburukan. Ia menjadi pemberi petunjuk bagi kita tentang kejadian yang telah lalu maupun yang akan datang dan belum terjadi. Dan Al-Quran akan kekal kemurniannya dan kemukjizatannya sepanjang masa. Para nabi dan rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui berjumlah 25, mulai dari kakek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai nabi kita yang mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai khatamun nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul. Hal ini karena tidak ada lagi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi seorang nabi, dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekal dan selamanya hingga akhir zaman, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama wafat. Anak-anakku semua, itulah materi kita tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian jawab. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan irhasah? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Nomor 3, sebutkan 2 contoh irhasah yang terjadi pada Rasulullah SAW.
Nomor 4, sebutkan 2 contoh mukjizat yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan khatamun nabiyyin? Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.